Halo, selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita bakal bahas tumpukan sumber yang Anda bagikan nih. Kita akan ke satu sudut Tokyo yang mungkin sering kelewatan ya, padahal ceritanya banyak banget. Misi kita, yaitu gali lapisan sejarahnya, terus cari pengalaman-pengalaman unik yang agak tersembunyi di sana. Tepat sekali. Sumber-sumber ini ngebawa kita ke area bekas Terashimacho. Nah, sekarang lebih dikenal sebagai Higashimukojima, itu di distrik Sumida. Letaknya menarik loh, persis di dekat ikon modern Tokyo Skytree itu. Tapi penting nih kita garis bawahi di awal ya, seperti yang Anda catat juga, ada beberapa tempat lain di Jepang yang namanya mirip Terashima, kayak di Hamamatsu tuh, ceritanya beda lagi. Tapi hari ini fokus kita ya cuma Terashimacho yang di Tokyo ini, yang jadi sumber cerita-cerita unik ini. Oke deh sip, mari kita mulai bongkar lapisan-lapisannya. Siap nih nyelami sisi lain Tokyo yang hidupnya tenang gitu di bawah bayangan menara raksasa. Saya sih penasaran banget nih. Kita mulai dari taman yang asal-usulnya aja udah nggak biasa nih. Katanya bukan dibangun sama penguasa atau bangsawan gitu ya, tapi malah sama pedagang barang antik bareng teman-teman senimannya. Di zaman Edo lagi, namanya Mukozima Hyakkaen. Wah, ini langsung bikin saya tertarik dari catatan Anda. Iya, cerita pendiriannya memang unik banget. Dan ini nunjukin semangat zamannya gitu. Taman ini didirikan sama Sahara Kiku'u, dia pedagang barang antik kaya raya. Itu di era Bunka Bunsei ya, kira-kira tahun 1804 sampai 1830. Nah, ini periode penting di akhir zaman Edo. Pas budaya kaum pedagang, chonin ya sebutannya, lagi mekar-mekarnya. Kiku ini bangun tamannya di atas tanah bekas rumah samurai dari klan Taga. Udah kelihatan kan pergeseran pengaruhnya waktu itu? Dan dia nggak sendirian kan ya? Sumber Anda menyebutin ada nama-nama besar juga yang terlibat. Betul sekali. Kiku'u ini kolaborasi sama tokoh-tokoh elit budaya pada masanya. Ada Ota Nampo, wah ini penulis satir, penyair kyoka, seniman ukiyo-e terkenal banget. Terus ada juga Sakai Hoitsu, pelukis aliran Rinpa yang disegani. Coba bayangin deh, lingkaran pertemanannya keren banget kan? Pedagang sama seniman papan atas. Sungguh menarik. Nah, awalnya taman ini fokusnya ke bunga plum ya? Sampai dapat julukan kediaman plum baru? Benar, jadi awalnya Kiku'u nanam lebih dari 360 pohon plum. Mungkin ya terinspirasi atau malah mau nyaingin taman plum lain yang udah terkenal di Kameido Tenjin Shrine waktu itu. Makanya sempat dikenal sebagai Shin Umeyashiki. Tapi ambisi Kiku'u sama teman-temannya ini nggak berhenti di situ aja. Oh ya, terus mereka ngapain lagi? Nah, disinilah kecintaan mereka sama sastra klasik tuh berperan banget. Mereka terinspirasi dari karya-karya keren kayak Shijing, itu kitab puisi Tiongkok kuno, sama Manyoshu, antologi puisi Jepang tertua. Jadinya mereka semangat ngumpulin berbagai jenis tanaman sama bunga liar yang disebut di puisi-puisi itu. Tujuannya, biar tamannya berbunga sepanjang tahun gitu, nggak cuma pas musim plum aja. Sekitar tahun 1809 namanya diganti jadi Hayakaen. Artinya sih taman 100 bunga. Tapi maksudnya lebih ke taman dengan bunga yang banyak banget. Gitu beragam dan indah sepanjang musim. Jadi taman ini bukan sekedar kebun bunga biasa ya? Ini kayak semacam pernyataan budaya gitu. Seorang pedagang bisa mimpin proyek kayak gini bareng seniman top. Wah, ini nunjukin banget ya kalau batasan kelas sosial waktu itu mungkin lebih cair dari yang kita kira. Paling nggak di lingkaran budaya ya. Tepat sekali. Hayakaen ini jadi kayak salon atau tempat pertemuan penting gitu buat para sastrawan, penyair, seniman. Buat kumpul, tukar ide, cari inspirasi. Buktinya masih ada loh sampai sekarang. Di tamannya tuh tersebar 29 monumen batu sama pilar yang diukir puisi, kuhi, atau kaligrafi. Termasuk puisi haiku karya Matsuo Basho, nah ini penyair haiku terbesar Jepang kan, sama ada kaligrafi indah buatan Ota Nanpo sendiri. Jadi ya kalau Anda jalan-jalan ke taman ini, rasanya kayak lagi di dalam museum sastra hidup yang nyatu sama alam. Wow, itu ngasih dimensi lain ya kalau berkunjung ke sana. Terus, kalau dari segi pengalaman nih, buat pengunjung kayak Anda, apa sih yang paling spesial di Hayakaen ini? Selain nilai sejarahnya tentunya. Ya, selain bunga plum di awal musim semi yang memang udah jadi daya tarik dari dulu, ada satu pengalaman yang unik banget dan terkenal. Itu terowongan Hagi. Tahu kan? Semak Semanggi, Jepang, panjangnya sekitar 30 meter. Nah, pas musim gugur, biasanya September gitu, semak ini bunganya lebat banget, warnanya ungu kemerahan gitu. Jalan di bawah terowongan bunga Hagi ini rasanya tenang banget, puitis gitu. Kayak balik ke zaman Edo. Terus ada tradisi menarik juga nih, udah dari zaman Meiji katanya.
Tiap awal tahun baru, pihak taman nyiapin khusus 7 herba musim semi, Haru no Nanakusa. Mereka tanam sendiri loh, terus dipersembahkan ke keluarga kekaisaran Jepang. Ini nunjukin hubungan historis taman ini. Oke. Jadi intinya taman ini bukan cuma soal bunga cantiknya aja ya, tapi juga cerminan kolaborasi lintas kelas zaman Edo yang jadi warisan budaya hidup. Lengkap sama tradisi uniknya. Benar-benar tempat buat dialog sama sejarah nih. Nah, dari suasana tenang sastra di Hayeken, kita geser yuk ke dunia yang lebih gemerlap tapi anggun yang juga mewarnai sejarah area ini. Distrik Geisha Mukojima. Atau Hanamachi, ya. Kota bunga. Ini lapisan sejarah yang beda banget. Beda banget, tapi sama-sama kuat akarnya di sini. Distrik Geisha Mukojima ini mulai tumbuh kira-kira pertengahan zaman Edo ya, sekitar tahun 1681 sampai 1780-an lah. Lokasinya di pinggir Sumida itu strategis banget, pemandangannya juga indah buat para tamu. Awalnya, rumah-rumah teh kelas atas, namanya Ryotei, itu sering jadi tempat kumpul para budayawan, bikin acara sastra kayak haiku atau renga gitu. Terus gimana ceritanya para geisha bisa masuk ke situ? Nah, buat meriahin pertemuan sastra dan sosialita itu, pemilik Ryotei mulai ngundang wanita-wanita yang punya keahlian nari atau main musik kayak shamisen. Para penampil inilah yang lama-lama berkembang jadi profesi geisha yang kita kenal. Nah, perkembangannya makin formal pas era Meiji. Waktu itu didirikan Kenban. Kenban itu kayak kantor pendaftaran, manajemen, sekaligus tempat latihan geisha. Ini nandain Mukojima jadi distrik geisha profesional yang terorganisir dan diakui. Jadi ada Ryotei buat tempat makan dan pertemuan, Okiya buat tempat tinggal dan latihan geisha, nah Kenban ini kantornya. 3 ini jadi infrastruktur pentingnya. Sumber Anda nyebutin masa keemasan yang luar biasa ya sebelum perang. Angkanya bikin kaget loh. Betul, puncaknya itu kira-kira tahun 1940-an sebelum Jepang masuk Perang Dunia II. Kalau menurut catatan sejarah nih, waktu itu di Mukojima ada sekitar 215 Ryotei dan 408 Okiya. Dan yang lebih gila lagi, ada sekitar 1.300 geisha aktif di sana. Coba bayangin, betapa hidupnya Mukojima sebagai pusat budaya dan hiburan kelas atas di Tokyo waktu itu. Tapi terus datang masa sulit ya, Perang Dunia II. Gimana tuh dampaknya ke distrik ini? Wah, dampaknya parah banget. Serangan udara besar-besaran di Tokyo tahun 1945 itu ngancurin sebagian besar kota, termasuk Mukojima. Banyak Ryotei sama Okiya bersejarah yang ludes terbakar. Dunia para geisha ya tercerai-berai jadinya. Tapi semangat budaya Shitamachi, semangat masyarakat kota lama Tokyo itu ternyata kuat banget, tangguh. Gimana cara mereka bangkit lagi? Pasti susah banget ya? Susah banget. Para geisha, pemilik Ryotei, pengurus Kenban yang selamat itu kan menghadapi kondisi pasca perang yang serba susah. Tapi pelan-pelan mereka mulai bangun lagi. Ini bukan cuma soal bangun fisik ya, tapi juga ngidupin lagi seni dan tradisi di tengah perubahan zaman. Nah, puncaknya nih, tahun 1986, beberapa Kenban yang masih ada itu gabung bikin satu organisasi induk, Mukojima Bukute Kyumiai. Tujuannya jelas banget, bersatu buat jaga dan lestarikan keunikan budaya geisha Mukojima biar nggak hilang ditelan zaman. Nah, disitulah istimewanya sekarang ya. Mukojima ini masih bertahan loh sebagai distrik geisha yang aktif. Bener, Mukojima sampai sekarang masih diakui sebagai salah satu dari 6 Hanamachi utama di Tokyo. Malah, beberapa sumber bilang Mukojima ini punya jumlah geisha aktif paling banyak dibanding distrik lain saat ini. Tapi beda ya sama beberapa distrik lain yang mungkin lebih fokus ke turis massal gitu. Mukojima ini kayaknya lebih fokus ke pelestarian seni tingkat tinggi. Pengalamannya jadi lebih eksklusif dan otentik. Jadi buat Anda yang tertarik nih, gimana cara ngalaminnya? Anda bisa pesan tempat di salah satu dari sekitar 11 Ryotei yang masih jalan di Mukojima. Di sana, Anda bisa nikmatin hidangan kaiseki, itu loh, hidangan multi menu khas Jepang yang penyajiannya cantik banget dan musiman, sambil nonton langsung tarian tradisional yang anggun, Nihon Buyo, dan dengerin alunan shamisen dari para geisha. Ini bukan sekedar hiburan ya, tapi cara menghargai ketangguhan budaya Shitamachi Tokyo dan keindahan seni tradisional Jepang yang terus diwariskan. Intinya, pelestarian seni otentik dalam suasana intim. Dari taman puetis, terus ke dunia geisha yang gemerlap, ternyata area Higashi Mukojima ini nyimpan jejak langkah para raksasa sastra Jepang juga ya.
nambah lagi nih lapisan sejarahnya. Betul. Sumber-sumber yang Anda bagi tuh nyorot dua nama besar yang punya hubungan erat sama Terashimamura, nama lama daerah ini. Pertama itu Koda Aya, penulis wanita terkenal. Dia lahir di Terashimamura tahun 1904. Dia ini putrinya sastrawan besar juga, Koda Rohan. Aya ini dikenal gaya nulisnya yang halus, detail banget nyamatin kehidupan sehari-hari, terus sering bawa nuansa nostalgia zaman Edo. Banyak karyanya, termasuk esai autobiografi terkenalnya Misokakusu. Itu gambarin banget pengalaman masa kecilnya dan suasana Terashima di awal abad ke-20. Dan yang kedua, Yoshikawa Eiji. Wah, namanya dikenal banget ya, bahkan di luar Jepang karena novel sejarahnya. Gimana ceritanya dia di tempat ini? Nah, kisah Yoshikawa Eiji di sini agak lebih dramatis ya. Kayak cerminan perjuangan seniman gitu. Sebelum nulis novel fenomenal kayak Musashi, Yoshikawa ini hidupnya susah, pindah-pindah terus, nyoba macam-macam kerjaan. Tapi ada titik balik penting nih di tahun 1917. Waktu itu umurnya 25 tahun, dia mutusin buat menetap di Terashimura sama istrinya, Akazawa Yasu. Di rumah kontrakan sederhana itulah, di tengah lingkungan Shitamachi Terashima, dia benar-benar mulai karir nulisnya secara serius. Wah, jadi tempat ini jadi saksi awal mula suksesnya dia dong. Tepat sekali. Di Terashimura ini belas dia nulis karya-karya awal yang mulai bikin namanya naik di dunia sastra, kayak Shinranki, Kennen Jonan, sama Naruto Hicho. Desa Terashima ini jadi semacam kawah candra di muka gitu buat dia. Nyaksiin dia berubah dari pemuda yang berjuang cari jati diri jadi salah satu novelis paling dihormati di Jepang. Atmosfer tempat ini kayaknya meresap gitu ke semangatnya. Rumah mereka masih ada nggak ya? Atau paling nggak penandanya gitu? Sayangnya sih rumah tempat mereka tinggal udah nggak ada. Rumah Koda Rohan yang terkenal yang dikasih nama Kagiwan alias rumah siput karena kecil, itu memang dipindahin utuh tahun 1972. Dipindahin ke Museum Meiji Mura di Aichi buat dilestarikan sebagai aset budaya. Tapi ingatan lokasi aslinya di Terashima ini nggak hilang gitu aja loh. Ada cara pelestarian yang unik dan nyentuh. Pemilik tanah tempat Kagiwan dulu berdiri itu nyumbangin lahannya ke pemerintah distrik Sumida. Oh ya? Terus dijadiin apa tuh lahannya? Dijadikan taman bermain anak-anak. Nah ini cara yang cerdas banget kan buat nyenang masa lalu. Bukan cuma monumen batu dingin, tapi ruang publik yang ceria. Nyambungin warisan sastra sama kehidupan komunitas sekarang. Jadi ya, meskipun bangunannya udah nggak di lokasi asli, jejak sejarahnya tetap hidup dan dirayakan dengan cara yang beda. Oke, jadi penemuan di sini bukan bangunan megah, ya, tapi lebih ke atmosfer sejarah sastra yang kayaknya nyebar gitu di jalanan sama sudut-sudut lingkungannya. Buat Anda yang tertarik, bisa nih ngerencanain semacam jalan-jalan napak tilas literatur sendiri. Bayangin aja Koda Aya atau Yoshikawa Eiji jalan di gang yang sama, cari inspirasi, di tempat yang sekarang mungkin kelihatan biasa aja. Cara unik nih buat ngerasain denyut sejarah budaya Tokyo yang tersembunyi. Intinya, sejarah itu hidup dalam ingatan dan atmosfer, nggak cuma bangunan. Mari kita pindah nih dari dunia sastra ke dunia keterampilan tangan. Sejak zaman Edo dulu, ya antara 1603 sampai 1868, distrik Sumida ini emang udah terkenal sebagai Monozukuri no Machi, kota para pengrajin, gitu ya. Ini identitas kuat lainnya dari area ini. Benar sekali, karena dekat sama pusat kota Edo, nama lama Tokyo kan, terus ada jalur transportasi air yang bagus juga, jadi banyak industri kerajinan tumbuh pesat di Sumida buat memenuhi permintaan pasar ibu kota Shogun yang gede banget. Nah, salah satu kerajinan yang paling ikonik, indah dan masih ada sampai sekarang, itu Edo Kiriko, seni motong atau ngukir kaca yang lahir di akhir zaman Edo. Kayak gimana tuh tekniknya? Saya bayangin perlu teliti banget ya. Luar biasa teliti, para pengrajinnya, sering disebut shokunin, itu sabar banget dan presisi. Pakai roda gerinda berputar buat ngukir pola-pola geometris yang rumit. Kayak pola bintang, jaring ikan, atau bambu gitu. Diukir di permukaan gelas, mangkok, piring, atau vas kaca. Hasilnya tuh karya seni fungsional yang kilaunya indah banget kalau kena cahaya. Bias warnanya kayak pelangi. Teknik ini butuh kepekaan seni sama keahlian tangan tingkat tinggi. Biasanya sih diwarisin turun-temurun gitu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget dari sumber Anda. Di tengah gempuran produksi massal modern ya, para pengrajin Edo Kiriko di Sumida ini nggak cuma bertahan, tapi juga inovatif,
cara mereka bagiin keahliannya. Benar gitu nggak? Tepat. Mereka nggak cuma jual produk jadi, tapi juga buka pintu buat publik biar bisa ngerasain sendiri proses bikinnya. Ini cara cerdas buat jaga relevansi dan apresiasi kerajinan tradisional. Di Sumida Edo Kiriko kan, itu museum kecil khusus Edo Kiriko. Anda nggak cuma bisa lihat koleksi karya, sejarah sama kontemporer yang keren-keren, terus belajar sejarahnya, tapi Anda juga bisa ikut workshop singkat buat nyoba ngukir kaca sendiri. Nyoba sendiri? Wah, pasti pengalaman seru tuh. Susah nggak buat pemula? Iya, pasti ada tingkat kesulitannya ya. Tapi biasanya workshop ini dirancang buat pemula kok. Ada instruktur ahlinya yang ngebimbing. Mungkin nggak langsung bisa bikin pola rumit ya, tapi ngerasain getalan roda gerindanya, lihat garis keukir di kaca. Wah, itu ngasih pemahaman sama apresiasi yang jauh lebih dalam soal rumitnya seni ini. Jadi kayak nyambung langsung gitu sama semangat shokunin Jepang. Tapi ya, perlu reservasi dulu biasanya. Tempatnya terbatas soalnya. Gimana kalau misalnya waktu kita mepet atau nggak sempat ikut workshop, ada cara lain buat lihatnya? Zanshikan. Nah, di sini secara berkala Anda bisa nonton demo gratis dari para pengrajin ahli. Mereka nggak cuma demo Edo Kiriko aja, tapi juga kerajinan khas Sumida lain, kayak beko, kerajinan dari tempurung kura-kura itu loh, yang juga indah dan langka banget. Ini cara cepat tapi efektif buat lihat keahlian para master beraksi. Oke, jadi intinya di sini adalah gimana tradisi kerajinan tangan yang indah ini nggak cuma dijadiin artefak masa lalu, tapi dihidupin lagi lewat pengalaman langsung sama demo yang gampang diakses. Adaptasi cerdas banget ya di era modern. Dari Kilau Edo Kiriko, kita pindah ke sesuatu yang lebih hening, tapi ceritanya nggak kalah heboh. Sebuah kuil kuno. Iya, tujuan terakhir kita nih dalam penjelajahan ini adalah sebuah kuil Shinto kecil. Dari luar mungkin kelihatan biasa aja ya, tapi nyimpen cerita luar biasa yang nyambungin masa lalu yang jauh banget sama budaya pop sekarang. Namanya Kuil Hikifune Takagi. Usianya itu loh, lebih dari 500 tahun. Didiriin tahun 1468 pas periode Muromachi. Bener, usianya tua banget. Kalau dari catatan kuilnya sendiri, awalnya tempat ini didirikan buat muja dewa yang beda. Tapi sejarahnya berubah drastis pas restorasi Meiji di abad ke-19. Waktu itu kan pemerintah nerapin kebijakan Shinbutsu Bunri. Itu artinya pemisahan Shinto sama Buddha. Kebijakan nasional buat misahin secara tegas institusi, praktek, sama objek pemujaan Shinto dari Buddhisme, yang sebelumnya kan sering campur aduk gitu. Nah, gara-gara kebijakan ini, banyak kuil sama wihara yang harus ganti afiliasi atau dewa utama. Kuil ini terus ganti nama jadi Kuil Takagi dan resmi muja Takami Musubi no Kami. Siapa tuh Takami Musubi no Kami? Takamusubi no Kami ini salah satu dewa pencipta penting banget di mitologi Shinto. Salah satu dari 3 dewa pertama yang muncul pas penciptaan langit bumi menurut Kojiki. Dewa ini punya nama lain juga, Takagi no Kami. Artinya dewa pohon tinggi. Nah, kesamaan nama inilah yang jadi kunci cerita selanjutnya. Selama ratusan tahun setelah perubahan itu, kuil Takagi ya jalanin perannya aja sebagai pusat spiritual buat komunitas lokal di sekitarnya. Tenang-tenang aja, nggak banyak disorot dari luar. Sampai akhirnya terjadi kebetulan yang, wah bener-bener nggak diduga ya, dan ngubah nasib kuil ini. Persis. Beberapa tahun lalu, kuil ini tiba-tiba jadi populer banget. Berubah jadi tujuan ziarah, Seichi Junrei ya istilahnya, buat para penggemar anime. Nggak cuma dari Jepang loh, tapi dari banyak negara. Penyebabnya itu serial anime sama manga yang populer banget. Judulnya Karakai Jozu no Takagi-sang. Artinya kira-kira ahlinya menggoda Nona Takagi. Cuma gara-gara nama yang sama. Luar biasa. Iya, cuma karena nama keluarga tokoh utama ceweknya, Takagi, sama persis sama nama kuil ini. Perlu dicatat nih, kuil ini sebenarnya bukan lokasi latar cerita di animenya. Tapi ya kesamaan nama yang unik ini cukup buat bikin imajinasi penggemar jaan. Mereka jadi antusias, terus datang ke kuil ini buat ziarah. Terus gimana respon pihak kuilnya? Saya bayangin mereka kaget ya. Mereka menerima serbuan penggemar ini nggak? Nah, respons mereka ini menarik banget dan patut diacungi jempol deh. Bukannya keganggu atau nolak popularitas dadakan ini, pihak kuil Takagi malah nyambut dengan terbuka banget, kreatif, positif. Mereka malah kerja sama rasmi loh sama pihak produksi animenya. Hasilnya, mereka ngeluarin macam-macam produk kolaborasi eksklusif yang cuma bisa didapetin di kuil ini. Produk kayak gimana tuh? Macam-macam. Ada Goshuin, itu stempel kaligrafi kuil yang biasa dikumpulin peziarah. Tapi desainnya khusus.
ada siluet atau elemen karakter Takagi-san. Terus ada omamori, jimat keberuntungan, ya gambarnya karakter anime itu. Ada juga ema, plakat kayu buat nulis doka, gambarnya Takagi-san juga. Puncaknya nih, mereka sampai naruh patung karakter Takagi-san seukuran manusia, pakai baju Miko, gadis kuil, di area kuil. Wah, jelas jadi spot foto favorit penggemar dong. Ini benar-benar contoh keren banget ya, gimana tradisi ratusan tahun bisa ketemu dan ngobrol harmonis gitu sama budaya pop modern di era digital. Kuil Takagi berubah dari situs sejarah lokal yang nggak gitu dikenal jadi tujuan ziarah global buat komunitas penggemar yang spesifik banget. Luar biasa. Betul, ini nunjukin fleksibilitas sama kemampuan adaptasi warisan budaya. Lewat kolaborasi lintas media yang cerdas dan saling menghormati, kuil ini nggak cuma dapat perhatian baru, tapi mungkin juga sumber dana baru buat pemeliharaan. Sekaligus ngasih pengalaman unik buat para penggemar. Sejarah sama masa kini benar-benar ketemu dan nyatu dengan cara yang nggak terduga dan menarik banget di sudut Higashimo Kojima ini. Intinya, warisan budaya bisa berkembang dengan ngerangkul hal baru secara kreatif. Jadi, dari penjelajahan kita hari ini nih, kita udah nyusurin taman yang lahir dari puisi sama persahabatan lintas kelas ya. Terus, nengok ke anggunan dunia geisha yang tangguh banget bertahan. Kita juga udah lacak jejak awal para penulis besar Jepang, kagum sama kilau keterampilan pengrajin kaca, sampai nemuin kuil kuno yang secara ajaib nyambungin sejarah panjangnya sama anime modern. Semua kisah sama tempat ini tuh kayak tersembunyi gitu ya, kayak bisik-bisik di balik ramainya Tokyo modern sama bayangan Skytree. Ya, kisah-kisah sama tempat-tempat ini yang keungkap dari sumber-sumber yang Anda kumpulin tadi, benar-benar ngasih pemahaman yang lebih kaya dan berlapis soal sejarah Tokyo, khususnya soal vitalitas sama kemampuan adaptasi budaya Shitamachi, jantung kota lamanya. Ini pengalaman yang lebih dari sekedar lihat ikon-ikon wisata utama aja. Semoga penjelajahan kita ini ngasih Anda perspektif baru ya dalam melihat area Higashimo Kojima dan mungkin Tokyo secara keseluruhan juga. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin. Kita udah lihat kan gimana Terashimacho ganti nama jadi Higashimo Kojima. Terus nama-nama lama lain di area itu kayak Tamanoi, yang sekarang jadi nama stasiun ya. Atau Azumacho, yang wilayahnya mungkin masuk ke Yahiro atau Kyojima sekarang. Kayak tersirat di catatan peta Anda. Itu juga memudar atau ganti rupa seiring waktu. Coba deh Anda pikirin, berapa banyak sih lingkungan di sekitar kita, mungkin bahkan di tempat tinggal Anda sendiri, yang punya lapisan-lapisan sejarah nggak kelihatan kayak gini? Yang tersembunyi di balik nama jalan modern atau bangunan baru. Kira-kira kisah apa aja ya yang mungkin diam-diam nunggu buat ditemuin lagi, persis di sudut jalan yang kita lewatin tiap hari tanpa sadar?